Selamat datang pada subtopik 1.1 Mekanika Teknik. Materi ini merupakan bagian dari pelatihan elemen mesin dan gambar teknik mesin. Bapak Ibu, pada subtopik 1.1 Mekanika Teknik, materi ini akan membahas hukum Newton, metode mencari resultan, gaya dalam gaya luar, dan momen. Apa itu hukum Newton? Hukum Newton adalah kumpulan 3 prinsip dasar yang membentuk dasar bagi ilmu fisika klasik. Ini dinamai setelah ilmuwan besar, Sir Isaac Newton, yang pertama kali merumuskannya pada abad ke-17. Ketiga hukum ini, sering disebut sebagai hukum gerak Newton, membantu menjelaskan pergerakan benda dan interaksi gaya di alam semesta. Hukum Newton pertama, menyatakan bahwa, bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan nol atau tidak ada gaya, maka partikel diam akan tetap diam dan atau partikel bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dikenal dengan hukum kelembaman. Hukum Newton kedua, menyatakan bahwa, bila resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel tidak sama dengan nol, partikel tersebut akan memperoleh percepatan sebanding dengan besarnya gaya resultan dan dalam arah yang sama dengan arah gaya resultan tersebut. Jika F diterapkan pada massa M, maka berlaku, sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton ketiga menyatakan, gaya aksi dan reaksi antara benda yang berhubungan mempunyai besar dan garis aksi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Reaksi pada pillow block akan sama dengan aksi yang ditimbulkan oleh berat poros dan gaya pada puli. Yang kedua, metode untuk mencari resultan gaya. Metode mencari resultan gaya, merupakan resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu objek atau sistem adalah salah satu aspek penting dalam analisis mekanika. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini mari kita bahas beberapa metode umum yang sering digunakan. Nomor 1, metode jajaran genjang dengan cara membentuk bangun jajaran genjang dari dua gaya yang sudah diketahui sebelumnya. Garis tengah merupakan R gaya. Nomor 2, metode segitiga merupakan metode menggambarkan vektor-vektor tersebut sebagai dua sisi segitiga, dan resultan adalah vektor yang menggantikan sisi ketiga segitiga. Dengan menggunakan hukum Pythagoras atau hukum sinus dan kosinus, Anda dapat menentukan besar dan arah resultan. Nomor ketiga, metode poligon gaya adalah teknik yang digunakan untuk menentukan resultan dari sejumlah gaya vektor yang bekerja pada suatu objek. Metode poligon gaya berguna ketika ada banyak gaya yang saling memengaruhi dalam sistem dan memungkinkan kita untuk dengan cepat menentukan resultan mereka secara grafis. Nomor 4, metode komponen gaya. Dalam metode ini gaya dapat diuraikan menjadi komponen vertikal dan horizontal atau mengikuti sumbu X dan Y. Fx adalah gaya horizontal, sejajar sumbu X. Fy adalah gaya vertikal, sejajar sumbu Y. Yang ketiga, gaya dalam dan gaya luar. Gaya dalam adalah gaya yang mengikat semua partikel yang membentuk benda tegar itu. Jika benda tegar itu strukturnya terdiri dari beberapa bagian, gaya mengikat bagian komponen tersebut bersama disebut juga gaya dalam. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik gravitasi yang diberikan oleh benda lain, seperti bumi yang menarik benda ke arah pusatnya. Gaya elektromagnetik merupakan gaya yang timbul dari interaksi muatan listrik, seperti gaya tarik-menarik antara elektron dan proton. Gaya pendorong merupakan gaya yang diberikan oleh manusia, atau mesin, untuk menggerakkan atau mengubah keadaan suatu objek. Gaya tarik merupakan gaya yang dihasilkan oleh tali atau kabel yang ditarik oleh objek luar. Gaya tegangan molekuler merupakan gaya dalam zat padat yang timbul dari ikatan antara atom atau molekul di dalam bahan tersebut. Gaya sentrifugal merupakan gaya dalam yang muncul saat objek berputar, mendorong komponen dalam objek ke arah luar dari pusat rotasi. Gaya normal merupakan gaya dalam yang muncul pada suatu benda yang berada di permukaan, menopang beratnya dan mencegahnya jatuh. Gaya gesekan merupakan gaya dalam yang menghalangi pergerakan relatif antara dua permukaan yang. Yang keempat, momen atau hukum transmisibilitas gaya. Momen atau hukum transmisibilitas gaya adalah konsep penting dalam mekanika yang menjelaskan bahwa efek dari suatu gaya yang diterapkan pada suatu objek tidak akan berubah, jika titik aplikasi gaya tersebut dipindahkan sepanjang garis tindakan gaya tersebut. Bapak Ibu, dalam materi hukum transmisibilitas gaya memiliki beberapa poin kunci, yaitu, besaran gaya tetap, merupakan besaran gaya yang diterapkan tidak berubah saat titik aplikasi digeser sepanjang garis tindakan gaya.
Ini berarti besar gaya tetap sama, tidak peduli di mana titik aplikasinya, arah gaya tetap, merupakan arah gaya juga tetap sama. Jadi, jika suatu gaya awalnya diterapkan secara horizontal, pergeseran titik aplikasi tidak mengubah arah gaya tersebut. Syarat penting, merupakan konsep hukum transmisibilitas gaya hanya berlaku jika garis tindakan gaya tetap sejajar. Ini berarti garis tindakan harus sejajar dengan arah dan orientasi gaya yang diterapkan. Selamat, Bapak Ibu telah selesai mempelajari materi mekanika teknik.